Ya Miss, aku sering lihat Miss di YouTube. Sering Setiap hari malah. sering lihat di YouTube, berarti tahu peraturannya di YouTube ya. Jangan menyebut namanya siapa-siapa. Iya Miss, tahu Miss. Oke, ada yang bisa dibantu? Gini Miss, kan kemarin temen aku kan waktu libur cerita ke aku Miss. Nah, dia kan baru dimajikan yang baru 3 bulan. Itu jaga bobo sama kungkung, tapi kungkungnya, yeyenya tuh masih sehat Miss. Nah, terus kan pertama yeye itu sering ngasih dia kayak uang, kayak makanan, kayak buah, kayak apa gitu loh Miss, dibelanjain semua. Terus udah sebulan, kedua bulan itu yeyenya tangannya nakal Miss. Suka gitulah Miss, megang-megang kayak gitu. Terus yeyenya itu bilang ke temanku, katanya, aku kasih uang, tapi katanya jangan ngomong ke bobo, kata dia. Cuma mau pegang, maaf ya Miss ya, payudaranya gitu Miss. Kayak gitu. Terus kan dia tanya aku gimana, kataku, kamu harus ngeberontak lah, kataku kayak gitu kan, bilang lah jangan, kataku kayak gitu kan. Tapi dianya kan belum bisa ngomong gitu loh Miss, ngomong bahasa Hongkong tuh belum bisa gitu Miss. Nah, terus aku bilang, kamu ngomonglah ke Ejen, apakah anaknya mereka. Dia nggak berani Miss, nggak berani ngomong sama Ejen, katanya Ejennya tuh nggak percaya, kata dia kayak gitu Miss. Hah? Masa Ejennya nggak percaya? Iya, katanya Ejennya nggak percaya sama dia kalau dia ngomong kalau kungkungnya seperti itu gitu. Wah. Terus dia posisinya seperti apa sekarang? Apa Miss? Terus kalau kayak gitu posisi dia, kalau dia nggak curhat sama Ejennya terus gimana? Dia ada buktinya nggak sayang? Ada buktinya nggak? Gimana Miss? Ada buktinya nggak? Ya nggak ada Miss, ya cuman dia tuh kalau masak suka dipeluk kungkungnya dari belakang kayak gitu Miss. Terus aku bilang kan, ya kamu pas kungkungnya peluk kamu kan bisa teriak, bobonya kan bisa dengar. Terus kungkungnya tuh bilang, kamu nggak boleh teriak kayak gitu Miss. Nah, dikasih uang berapa dia Dok? Satu kali pelukan dikasih uang berapa? Katanya tuh kadang dikasih 200. Kemarin itu Miss, minggu kemarin itu mau dikasih 500, tapi dengan syarat dia mau megang payudaranya kayak gitu Miss. Wah, dan Ejennya nggak percaya kalau dia diperlakukan seperti itu? Iya, terus aku kan bilang kalau enggak ya ngebreak lu, terus maksudnya cari agent lain kayak gitu sih Miss. Gimana ya Miss? Maksudnya kasihan dia nggak berani gitu loh Miss. Bukan kasihan dia juga, karena dia tidak ngomong langsung sama aku, suruh dia datang ke kantor aja Dok. Soalnya gini loh, kan kamu yang cerita, kan otomatis aku nggak bisa nanya dia sedetail mungkin karena repot ya. Kita butuh uang tapi bukan berarti dilecehkan gitu loh sayang. Dan nggak ada bukti, nggak ada yang berani ngomong gitu loh. Nggak ada bukti kan nggak ada yang berani ngomong gitu. Jadi di situ kan sulit buat kita untuk pembuktian, dan pelecehan seksual itu sangat rentan sekali dan sangat selalu kalah gitu loh Dok. Kita itu selalu kalah karena nggak ada bukti. Paham nggak maksudku? Apakah nunggu diperkosa dulu baru ada bukti, kan nggak enak juga gitu loh. Jadi yang seperti inilah yang sangat sulit sekali. Berapa lama dia di Hongkong sayang temenmu? Dia udah 2 tahun 3 bulan. Sama majikan satu ini? Sama majikan ini? Enggak, dia ya yang baru ini baru jalan 4 bulan. Yang kemarin pindah gitu loh Mas. Ini baru yang baru gitu di majikan ini. Temanmu umur berapa sayang? Sekitar hampir 38-an lah Miss kayaknya Miss. 38, 39 gitu. Kasihan dia juga, tapi kita tidak bisa berbuat banyak karena memang sekali lagi pelecehan seksual itu tidak terbukti itu loh yang sangat sulit, dan kamu cuma ngomong, mana buktinya? Itu yang sangat sulit sekali pembuktiannya, saya sangat berat. Gini aja, tanya sama temanmu, kalau temanmu masih butuh uang, ya tetap bekerja. Kalau dia sudah nggak butuh uang atau memang itu lebih baik nge-break aja Dok, karena ini sudah nggak bisa dilanjutkan lagi. Ini masalah harga diri gitu. Saya tuh aku mau tanya, soal seumpamanya kalau dia nge-break Miss, terus ganti majikan gitu ya Miss, harus bisa, maksudnya masih bisa proses kerja di Hongkong nggak gitu Miss? Apa harus pulang gitu? Harus pulang, itu kewajiban Mas sayang. Itu harus pulang ya. Itu jadi wajib. Kenapa aku tadi bilang kalau
sudah nggak butuh uang, ya lebih baik pulang Indonesia dulu agar tidak lebih tragis lagi. Tapi itu harus tetap dilaporkan loh, Dok. Kalau enggak itu pasien penggantinya dia juga tetap kayak gitu loh. Paham nggak maksudku? Harus tetap laporan KJRI. Nah, terus harus tetap laporan KJRI. Kalau enggak, kasihan dia juga loh. Kasihan dia juga. Coba nanti lah Miss, kalau aku seandainya aku minggu besok aku libur nggak lembur, ntar aku ajak dia ke kantornya Miss ya Miss. Iya, coba berbicara aja Dok. Kasihan juga. Jingwan ya, Jingwan. Oke. Nampung ya. Kan alamatnya di Facebook ada ya Miss? Ada sayang. Di YouTube ya Miss? Ada. Alamat kantor gitu aja, kamu ketik alamat kantor unit TKW Hongkong itu keluar. Iya, aku juga dia terus kemarin pulang libur Miss. Itu kan kursi rodanya itu kan dia kan kamarnya sampingan sama Bobo. Cuman apa Miss, dibatasin tirai gorden kayak gitu loh Miss. Terus itu kamarnya beda gitu. Terus yang kursi roda Bobonya itu kan di samping dia tidur, itu mau dipergiin sama kungkungnya. Maksudnya ya mungkin ya mau ngajak dia berhubungan apa gimana kali Miss. Suruh dia datang ke kantor aja Dok. Suruh dia datang ke kantor. Insyaallah. Nanti aku suruh, kalau enggak suruh telepon ke Miss aja ya Miss ya. Apa langsung ke kantor ya? Langsung ke kantor aja Dok. Ntar ke up suaranya kasihan dia. Kasihan dia kalau dia. Iya Miss, kasih. Ya ampun, aku juga nggak bisa bantu. Ya gimana ya Miss? Aku juga nggak bisa bantu. Dia tuh cerita, katanya aku tuh udah lama banget pengen cerita sama kamu, tapi aku malu, kata dia gitu. Iya, ini memang kasus yang memalukan, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu sayang. Kasus yang di mana? Dia lagi iya Miss, dia lagi masak Miss, kaget itu si yang kungkungnya itu meluk dari belakang loh Miss, terus suka megangin mau tangannya kayak gitu Miss, suka pegang tangannya sambil masak kayak gitu. Tapi bobonya kan ya udah sakit lah Miss, sudah jalan pun harus dibantu gitu. Kasihan banget kalau kayak gitu. Suruh dia datang ke kantor aja sayang. Iya Miss, nanti aku kasih tahu ke dia ya Miss ya. Siap. Kalau libur ntar aku suruh ke kantor Miss. Makasih ya Miss. Siap. Thank you. Oke, bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelecehan seksual ini saya sangat sulit sekali memberikan saran ya Mbak ya. Kalau saya suruh dia nge-break karena dia butuh uang juga nggak bisa. Kalau saya biarkan dia di situ juga nggak bisa. Saya serba bingung kalau ngasih solusi tentang pelecehan seksual dengan majikan. Kalau saya pribadi, saya akan bilang lebih baik keluar. Tapi kalau dia bilang nggak punya uang, dia butuh uang, kan saya juga kesulitan di situ. Jadi sebenarnya pelecehan seksual itu tidak terjadi cuma sekali, 2 kali. Kalau kayak gini yang terjadi dan dia nggak melapor, ya siapa yang tahu. Dan itu akan berlanjut. Kalaupun ganti pembantu, itu pembantu baru akan diperlakukan seperti itu gitu loh. Jadi sangat kesulitan sekali pembuktian untuk pelecehan seksual ya. Sangat sulit sekali bagi kita untuk pembuktian. Bisa saja kakeknya bilang kamu yang ganjen, kamu yang goda aku, kan memang sama-sama tidak ada bukti gitu loh. Tapi apakah harus menunggu diperkosa dulu baru ada bukti? Kan kita nggak tahu. Jadi semoga ada penyelesaiannya dan semoga Mbaknya mau lapor ke KJRI. Setidaknya kalau majikan seperti ini bisa di blacklist dari KJRI biar tidak bisa mengambil anak-anak Indonesia, biar mereka tahu kalau di blacklist tidak bisa ambil CC lagi, jadi dia tidak bisa melecehkan orang-orang Indonesia. Itu aja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.